Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kelas Grafika dan untuk kali ini kita akan berbicara tentang psikologi komunitas. Kita akan berbicara tentang psikologi komunitas untuk pertemuan yang pertama. Jadi kita akan overview tentang psikologi komunitas itu kayak apa dan juga tujuan-tujuan dari mata kuliah kita itu kayak apa. Oke, kita masuk ke yang pertama adalah tujuan mata kuliah ini. Sebenarnya kalian itu apa sih tujuannya? Kenapa sih harus ada psikologi komunitas? Karena sebenarnya psikologi komunitas ini akan sangat bermanfaat banget buat kalian karena kalian nanti pasti akan terjun ke dalam masyarakat, terjun ke dalam lingkungan sekitar kalian, dan psikologi komunitas ini akan sangat bermanfaat buat kalian untuk bisa mengintervensi ataupun memberikan suatu upaya pencegahan ataupun meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat sekitar kalian. Oke, tujuan-tujuannya adalah yang pertama, untuk mampu menjelaskan konsep komunitas itu seperti apa. Nah, lalu kalian juga bisa mengungkapkan tentang konsep psikologi komunitas itu seperti apa. Lalu sejarahnya, terus juga ada prinsip-prinsip dalam psikologi komunitas itu seperti apa. Lalu ada assessment. Jadi sebelum kita akan melakukan suatu intervensi, kita harus melakukan assessment terlebih dahulu. Dan kita pun juga harus menyadari tentang perubahan-perubahan sosial yang ada dalam masyarakat. Lalu juga ada tentang perilaku individu dalam masyarakat karena terkait dengan perubahan-perubahan tadi, dan ada juga tentang metodologi penelitian, dan yang paling inti adalah untuk merancang penelitian dalam psikologi komunitas. Nah, kalau untuk materi-materi yang akan kita lakukan, ada banyak banget nih. Ada konsep komunitas seperti apa, lalu juga ada konsep psikologi komunitas sendiri itu seperti apa, sejarahnya, prinsip, assessment, perubahan sosial dalam masyarakatnya, lalu juga perilaku-perilaku masyarakat yang sangat luar biasa uniknya, lalu juga ada peran penelitian dalam komunitas seperti apa, metode dalam penelitian komunitas, dan juga tahapan penelitian dalam psikologi komunitas yang tentunya akan sangat bermanfaat buat kalian, bagi kalian yang tertarik dengan desain intervensi. Next, untuk penilaiannya, mungkin nanti akan kita bahas di RPS nanti. Nah, kita akan berbicara tentang komunitas. Apa sih dalam otak kalian tentang komunitas? Kalian pernah berpikir nggak tentang komunitas itu apa? Pasti di sekitar kalian, dan pasti kalian atau mungkin kalian bergabung dalam komunitas-komunitas tertentu. Kalau saya sendiri, saya itu mikirnya ketika saya berbicara tentang komunitas, oh pasti orangnya gabung karena sebuah kesamaan. Oh pasti mereka bergabung karena memiliki ide yang sama. Mereka bergabung karena punya visi yang sama. Nah itu dalam otak saya. Nah lalu sebenarnya apa ya? Silahkan, ayo kita pikir bareng-bareng. Nah, kita akan masuk ke definisi psikologi komunitas. Ini definisi dari komunitas, sorry, salah ngomong nih. Nah, komunitas itu sebenarnya teman-teman berasal dari bahasa Latin, komunitas yang berarti kesamaan. Jadi, benar banget kan bagi teman-teman yang berpikir tentang, oh dalam komunitas itu pasti karena mereka berkumpul karena adanya sebuah kesamaan. Ataupun komunis yang berarti sama, publik, dibagi oleh semua, atau sama banyak gitu ya. Maka dari itu ada semboyan satu untuk semua, semua untuk satu, kayak gitu. Next. Nah, di sini ada beberapa definisi tentang komunitas sendiri. Nah, sebenarnya kalian bisa membaca tentang definisi dari Osborne dan Neumayer ini tahun 84. Tapi kita langsung bagikan aja ya. Jadi ada 3 hal yang terpenting dalam komunitas itu sendiri yang didefinisikan. Yang pertama, komunitas itu mereka berkumpul karena lokasinya, karena letak geografisnya. Nah, berdasarkan wilayah yang sama, misalkan nih contohnya saya dulu waktu kuliah ikut Community of Klaten gitu. Itu namanya Coklat. Itu merupakan komunitas yang ada di UNS untuk teman-teman yang berasal dari Klaten ataupun yang berasal dari Sumatera ataupun yang berasal dari Palembang. Apa sih nanti tujuannya? Mereka punya tujuan yang sama kan? Karena nantinya ketika mereka balik ke daerah masing-masing untuk bisa mempromosikan UNS itu sendiri seperti apa. Itu baru salah satu dari definisi atau karakteristik dari komunitas. Nah, yang kedua adalah berdasarkan minat.
Nah nih, berdasarkan minat yang sama, ini siapa nih yang ikut grup-grup lain tentang apa sih, kayak member komunitas fansnya BTS atau fansnya Suju atau apalah segala macam. Nah, itu termasuk dari definisi komunitas juga karena mereka berkumpul karena minat yang sama ataupun mungkin selain itu ada komunitas fotografi atau mungkin komunitas tentang bercerita atau mungkin komunitas tentang tanaman atau mungkin komunitas bersepeda yang sekarang sedang hits di masa pandemi ini. Lalu yang ketiga adalah berdasarkan dari fokus dan berdasarkan dari ide-ide yang sama. Nah ini ideologi yang sama yang biasanya membuat seseorang untuk bergabung dalam suatu komunitas tertentu. Misal nih partai politik maupun organisasi-organisasi masyarakat yang menjadikan mereka itu bersatu karena adanya kesamaan visi dan tujuan mereka. Next, kita akan berbicara tentang psikologi komunitas. Setelah kita berbicara tentang komunitas, bahwa karena ada kesamaan ide, karena ada letak geografis, dan juga karena ada kesamaan minat, kita akan berbicara tentang psikologi komunitas itu sebenarnya apa sih? Kalau psikologi kan kita berbicara tentang manusia, apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, dan apa yang dilakukan. Nah, kalau psikologi komunitas berarti tentang manusia dalam komunitas itu sendiri. Nah, kita akan berbicara tentang psikologi komunitas dan definisinya. Oke, next. Dalam psikologi komunitas dapat dilihat sebagai sebuah pendekatan untuk memecahkan masalah yang terkait dengan perilaku manusia dengan menekankan pada upaya pengembangan manusia dengan sumber daya lingkungan yang secara potensial dapat memberikan kontribusi pada upaya pencegahan atau mengurangi masalah. Dari definisi dari Zacks and Spector tahun 74 ini, bahwa psikologi komunitas ini ada beberapa hal yang harus ditekankan, yaitu tentang suatu pendekatan yang bertujuan untuk memecahkan masalah. Memecahkan masalah apa sih? Tentang perilaku manusia yang ada dalam suatu komunitas ataupun masyarakat itu. Lalu caranya seperti apa? Dengan menekankan pada pengembangan manusia. Orang-orangnya diajak untuk berkembang, diajak untuk semakin berdikari, semakin potensinya berkembang. Dengan sumber daya lingkungan, dan juga paling penting adalah psikologi komunitas ini bertujuan untuk mencegah dan mengurangi masalah. Nah, definisi yang kedua dari Orford tahun 92 bahwa psikologi komunitas adalah ilmu psikologi untuk memahami dan membantu meningkatkan kesejahteraan orang-orang dalam suatu sistem sosial dan dalam keseharian kehidupan alamiah mereka berkaitan dengan orang-orang dalam suatu lingkungan dan konteks sosialnya. Jadi dalam keterangan Orford ini yang harus digarisbawahi adalah dalam psikologi komunitas ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan orang-orang dalam sistem sosial yang ada. Sehingga ketika mereka itu sejahtera, mereka itu bisa tumbuh secara optimal di seluruh tahap perkembangannya. Lalu psikologi komunitas ini berfokus pada apa ya? Berfokus pada isu-isu sosial, institusi sosial, dan konteks situasi lainnya yang mempengaruhi kelompok atau organisasi, termasuk individu dan anggotanya. Kenapa seperti itu? Karena dalam suatu komunitas tentunya dia akan terdiri dari beberapa individu. Jadi yang terdiri dari beberapa individu tersebut mereka saling berinteraksi baik individu dengan individu lainnya maupun individu dengan komunitas itu. Nah, tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan individu maupun komunitas melalui intervensi yang inovatif dan variatif, didesain berkolaborasi dengan anggota komunitas yang bersangkutan dan dengan disiplin ilmu yang baik di dalam maupun di luar psikologi. Jadi kadang untuk psikologi komunitas ini kita tuh berkolaborasi dengan ilmu-ilmu lainnya. Tujuannya untuk apa? Balik lagi untuk membuat dalam suatu kelompok ini ataupun komunitas ini semakin sejahtera lagi nih, semakin mereka itu semakin meningkat kesejahteraannya. Nah, yang menjadi yang harus digarisbawahi dalam tujuan dalam psikologi komunitas ini adalah satu, untuk mencapai kesejahteraan individu. Dengan apa sih? Melalui apa sih?
dengan intervensi. Intervensinya nggak sembarang nih, intervensinya harus inovatif dan variatif. Tentunya disesuaikan dengan need assessment yang sudah dilakukan oleh teman-teman atau oleh psikolog-psikolog komunitas yang bertujuan supaya orang-orang yang ada dalam komunitas ini dapat berkolaborasi dengan baik dengan desain intervensi yang ada, sehingga mereka itu bisa klop ketika kita memberikan bantuan, mereka bisa menerima itu karena sesuai dengan diri mereka gitu. Kenapa saya menekankan seperti itu? Karena pemberian intervensi ataupun pemberian suatu dukungan ke dalam suatu komunitas itu merupakan hal yang dinamakan dengan dukungan sosial. Dukungan sosial itu diberi dan diterima. Misalnya nih, saya ngasih kamu air putih. Ketika kamu nggak haus, mungkin ketika saya kasih air putih, ini aku kasih air putih, terus kamu akan bilang, oke, makasih. Terus kamu letakkan gitu aja. Tapi ketika kamu benar-benar haus, ini aku kasih air putih, terus pasti kamu akan, thank you banget ya, haus banget nih. Nah, itu bedanya ketika kita itu melakukan need assessment. Kalau mereka itu benar-benar butuh, apa yang kita kasih itu benar-benar diterima dan benar-benar bermanfaat bagi individu-individu yang ada dalam satu komunitas itu. Nah, lalu kita akan beranjak lagi ke keterangan selanjutnya. Psikologi komunitas ini fokus pada relasi antara individu dengan masyarakat. Melalui kolaborasi riset dan tindakan aksi, psikologi komunitas mencoba memahami dan meningkatkan kualitas hidup individu, komunitas, dan masyarakat. Nah, begitu. Jadi benar-benar mereka itu berfokus pada bagaimana ya untuk bisa meningkatkan kualitas individu dan kesejahteraan individu yang ada dalam masyarakat sehingga mereka bisa optimal dalam menjalani hidupnya. Mereka menjadi jauh lebih nyaman gitu. Oke, next. Nah, kita berbicara tentang Lewin. Kurt Lewin tahun 51 mengatakan bahwa BFEP apa sih? Behavior itu merupakan fungsi dari person dan environment gitu. Jadi perilaku seseorang itu fungsi dari keberfungsian dari lingkungan dan seseorang itu sendiri. Jadi betapa luar biasanya pengaruh lingkungan itu untuk mempengaruhi perilaku-perilaku seseorang. Lingkungan ini tidak hanya lingkungan psikologis tentunya, tapi lingkungan fisik juga. Nah, jangkauan psikologi komunitas ada macam-macam nih. Tapi yang paling penting adalah nomor 3, berfokus pada peningkatan kesejahteraan hidup untuk semua orang dalam komunitas, mencegah gangguan dan mempromosikan kesejahteraan psikologis. Ini akan berbeda dengan psikologi klinis. Psikologi komunitas ini tidak berfokus pada orang-orang dengan gangguan tertentu, tapi fokusnya adalah pada sesuatu hal yang membuat komunitas itu semakin mampu mendayagunakan seluruh tujuan dari komunitas itu. Nah, ini nih, nilai psikologi komunitas itu ada pemberdayaan untuk meningkatkan kemungkinan seseorang untuk lebih dapat mengontrol hidupnya sendiri. Jadi mereka lebih berdaya untuk dapat mengendalikan dirinya sendiri. Mempromosikan dukungan psikologis dalam komunitas untuk meningkatkan dukungan dalam masyarakat sehingga kasus seperti isolasi dan pengasingan dapat berkurang. Ini akan sangat terlihat ketika misalnya salah satu contohnya adalah pasung. Nah, biasanya ODGJ yang ada di wilayah-wilayah misal nih kalau di Jogja itu masih banyak pasung. Pasung itu adalah ketika seseorang itu dijerat supaya dia itu tidak pergi kemana-mana untuk ODGJ gitu. Nah, padahal ini akan semakin membahayakan para ODGJ ini karena mereka merasa terbelenggu gitu, akan semakin memperburuk kondisi. Maka dari itu, para psikolog komunitas untuk datang ke masyarakat untuk mengedukasi masyarakat bahwa penanganan ODGJ tidak harusnya diisolasi atau dengan menggunakan pasung seperti itu. Harusnya dengan penanganan dari dokter maupun pemerhati kesehatan jiwa lainnya. Nah, penerimaan terhadap perbedaan kultur dan meningkatkan potensi serta kapasitas dari semua warga masyarakat. Dengan psikologi komunitas, orang-orang ini akan semakin sadar bahwa adanya perbedaan dan mereka akan semakin dapat meningkatkan
kapasitas mereka dan mereka bisa semakin menjadi komunitas yang solid untuk mencapai tujuan-tujuan dalam komunitasnya. Nah, sebenarnya kenapa sih muncul psikologi komunitas? Kenapa kok nggak yang psikologi-psikologi yang seperti biasanya gitu ya? Nah, ini nih asal muasal dari psikologi komunitas. Tahun 52, Eysenck mengemukakan bahwa psikoterapi harus mulai dipertanyakan efektivitasnya. Karena kita sadar sendiri kan, psikoterapi itu kan satu orang per orang, satu orang dengan orang lainnya. Jadi kayak maksudnya intervensinya satu orang gitu. Tahun 60-an nih fasilitas kesehatan untuk jiwa tentunya RSJ itu penuh dengan pasien dan munculnya pendapat bahwa psikoterapi tidak banyak membantu karena kalau cuma satu orang kapan selesainya, RSJ-nya aja penuh gitu kan. Karena terlalu banyak orang bermasalah yang tidak memenuhi syarat untuk dirawat dan tidak memenuhi syarat untuk diberi psikoterapi. Artinya, kan kita tahu sendiri bahwa ada stres ringan, stres sedang, stres berat. Nah, ini nih dari stres ringan aja mereka pun udah datang ke RSJ. Maka dari itu RSJ-nya jadi penuh. Nah, maka dari itu padahal ini tuh nggak harus dengan psikoterapi. Mereka tuh harusnya bisa menyelesaikan masalahnya sendiri seperti itu. Pasien hanya ditahan di RSJ yang dikembalikan ke rumah tidak dapat berfungsi dengan normal. Akhirnya walaupun kayak gitu ya sudah dia cuma datang ke RSJ tidak menggunakan apa-apa, dikembalikan ya tidak bisa berfungsi secara sosial secara normal lagi gitu loh. Maka dari itu ini nih perlu bantuan dari beberapa pihak. Kalau cuma satu orang nggak akan menyelesaikan masalah. Ini harusnya kita berdayakan masyarakatnya supaya mereka menjadi jauh lebih mengerti tentang kesehatan jiwa dan mana saja yang harus mendapatkan penanganan ataupun yang bisa ditangani sendiri seperti itu. Perkembangan bantuan yang ditawarkan dari pihak-pihak lain dan terfokus pada lingkungan, meningkatkan fungsi lingkungan di sekitar individu untuk memulihkan perilaku maladaptif. Nah, kelahiran psikologi komunitas ini di Massachusetts tahun 65. Nah, ini mereka membahas masa depan dan peran kesehatan mental yang ada. Maka dari itu terbentuklah suatu yang dinamakan dengan community psychology. Untuk reorientasi konsep psikologi komunitas, yang pertama adalah mengurangi treatment dan meningkatkan gerakan preventif. Jadi, dengan adanya preventif ini, otomatis treatment-treatment yang ada semakin menurun. Sehingga, karena apa? Karena perilakunya akan jauh lebih baik kan? Perilaku maladaptifnya jauh lebih sedikit karena sudah ada gerakan preventif. Penekanan pada kompetensi dibandingkan dengan menghilangkan gangguan atau kekurangannya. Jadi, kita lebih kepada meningkatkan kompetensi yang ada sehingga mereka menjadi lebih sejahtera. Berfokus kepada interaksi orang dengan komunitasnya. Nah, psikolog komunitas akan berbicara tentang ini 4 ranah. Tentang individu maupun komunitas. Ini perbedaannya. Misalnya ya, kita akan berbicara tentang kompetensi. Memiliki banyak bentuk tipe perilaku kalau individu ya kan. Program preventif untuk orang yang beresiko tinggi, untuk individu, kalau individu per individu. Tapi kalau komunitas ini membuat program alternatif baru difasilitasi dan diorganisasi oleh masyarakat sendiri. Nah, program preventif untuk mengurangi stres lingkungan dan meningkatkan kompetensi masyarakat sehingga komunitas itu lebih dapat meningkatkan kemampuannya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada gitu. Jadi istilahnya tuh kita kasih kemampuan di dalam komunitas itu untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada sehingga nanti ketika ada tantangan mereka itu bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri tanpa harus meminta bantuan terhadap pihak-pihak lain. Oke, selesai begitu saja dari saya. Mungkin akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya dan sampai ketemu lagi, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kelas Bu Rafika.